Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi anzala al-Qur'an karim nasbi al-huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala di Kitabul Karim, a'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu 'azim. Bapak Ibu jemaah salat Isya dari Allah Subhanahu wa taala, syukur Allah pada kesempatan malam hari ini di malam yang ketiga kita berkesempatan melakukan ibadah puasa. Mudah-mudahan semua aktivitas kita, malam kita diberi berkah Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan senang akhir Ramadan nanti sehingga kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan. Bapak Ibu, di ayat awal tadi Al-Baqarah 183 kita mendapatkan 3 pesan utama yang Allah sampaikan kepada kita, yang sesungguhnya kalau kita coba maknai maka menjadi motivasi dalam kita mengisi bulan Ramadan. Yang pertama ada kata-kata kalimat Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil dengan memuliakan manusia dengan iman. Kita 11 bulan yang lalu merasa bahwa pasti kita punya banyak kesalahan, banyak dosa, banyak kekhilafan, tapi Allah kemudian di bulan Ramadan ini memanggil kita dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Predikat manusia yang tertinggi yaitu iman, orang-orang yang beriman. Maka sesungguhnya Bapak sekalian, ayat ini menjadikan kita orang-orang yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kata lainnya bahwa sesungguhnya Allah mengajak kita untuk berpikir positif, bahwa di tengah keburukan manusia pasti ada kebaikan-kebaikannya, dan diharapkan di Ramadan ini kita bisa mengoptimalkan Ramadan menjadi media kita bagi kita semuanya, amal-amal kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada kalimat Allah mengatakan kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasanya orang-orang terdahulu. Kata-kata ini menarik untuk sekalian, karena satu-satunya ibadah yang kewajibannya disampaikan oleh Allah sebagaimana puasanya orang terdahulu. Di sholat tidak ada, di zakat tidak ada, tapi di puasa Allah menyampaikan sebagaimana orang-orang puasa terdahulu. Maka ada faktor sejarah di dalamnya, ada faktor hikmah sirah yang Allah berikan agar kita mengambil dari para sahabat, para rasul yang telah melakukan puasa sebelum-sebelumnya. Maka Bapak Ibu sekalian, kurang lebih ada 4 sejarah yang bisa kita ambil dalam puasa ini atau dalam bulan Ramadan. Yang pertama, peristiwa turunnya Al-Quran. Allah menyampaikan bahwa Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Ramadan dari mudah Al-Quran. Maka Ramadan akan mulia karena ada Al-Quran di dalamnya. Dan Quran adalah salah satu bentuk sertifikat dari Allah bahwa Rasulullah SAW Muhammad adalah Rasul bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Maka sejarah yang penting dalam konteks Ramadan salah satunya adalah turunnya Al-Quran yang diberikan Rasulullah SAW kepada kita semua umat manusia. Dan Quran itu tidak hanya sebagai orang yang mutakin, tapi kepada seluruh manusia sebagai petunjuk bagi manusia untuk kemudian dia selamat dunia dan di akhirat. Dan Bapak sekalian, hari ini kita berfenomena tentang beberapa saudara kita di Gaza. Kenapa kemudian dengan kekuatan luar biasa penjajah Israel mengintimidasi, menjajah Gaza, tapi Gaza luar biasa istiqomahnya. Itu kekuatannya karena ada pada Al-Quran. Maka hari ini berbondong-bondong orang-orang di Barat, di Korea, di Jepang itu mencari apa di balik kekuatan orang-orang Gaza.
dan diberikan semua adalah mereka kuat dengan Al-Quran. Yang kedua, Bu sekalian, sejarahnya adalah tentang Perang Badar Kubra, terjadi pada 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah. Di kejadian ini terjadi dua pasukan yang berbeda, Yaumul Furqan, Yaumul Awal. Hari pembeda antara hak dan batil, pertemuan dua pasukan yang saling memperjuangkan nilai-nilai yang mereka yakini sebagai sebuah kebenaran. Hari kemenangan pertama Rasulullah terhadap orang-orang kafir Quraisy. Dan di sini juga terjadi satu kejadian besar luar biasa. Rasul mengikuti pendapat dari Abu Bakar bin Munzir tentang menempatkan di mana perang kita, yaitu di lembah Badar. Dan alhamdulillah kemudian Allah memenangkan perang Badar sebagai titik awal Rasul di masa-masa yang akan datang. Yang ketiga, ada kejadian Fathu Mekah, terjadi pada 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Di saat itulah kemudian kaum mukminin kembali ke Mekah menjadi penguasa di kota Mekah. Maka teruslah An-Nasr pada saat itu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Maka kemenangan Rasulullah pada saat itu dihadirkan dengan kata-kata tasbih, tahmid, takbir, merendahkan diri pada Allah bahwa kemenangan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kejadian yang keempat, kita ingat di Indonesia bahwa kemerdekaan kita terjadi pada 17 Agustus 45 bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah hari Jumat. Momentum bangsa ini sebagai bangsa yang dihormati dan diakui oleh dunia pada saat proklamasi 17 Agustus 1945. Empat kejadian ini sebuah ibrah pada kita semuanya bahwa sesungguhnya Ramadan adalah bulan kemenangan. Ramadan adalah bulan kita untuk menyatukan diri kita pada Allah dan yakinlah bahwa kemenangan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Ibu sekalian, ayat terakhir di ayat Al-Qur'an 3 ini dikatakan bahwa la'allakum tattaqun. La'alla artinya la'alla itu dalam bahasa artinya adalah sesuatu yang harapannya bisa diwujudkan, sesuatu yang mungkin dicapai, bukan sesuatu yang utopia, tapi pasti akan bisa dicapai. Maka konfigurasinya dalam beberapa ayat setelah 83 itu Allah mengatakan akhirnya la'allakum tattaqun. 185 Allah mengatakan la'allakum tashkurun. Di 186 Allah menyampaikan la'allakum yarshudun. Artinya apa? Bahwa puasa itu sekalian pasti akan memiliki ketakwaan. Dengan tazkiyatun nafs kita, bersihkan diri kita, penguasaan paling luar biasa pada diri kita di bulan puasa ini, menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun, orang-orang yang bersyukur. Kita merasakan benar di puasa ini, kelaparan, kehausan, sampai letihnya kita. Berapa besar nikmatnya Allah terhadap nikmat yang berapa kita kepada kita semua. Kalau kita bersyukur pada Allah atas segala kekurangan yang kita rasakan di bulan puasa ini, dengan puasa kita, kelemahan dan kelebihan kita. Dan yang ketiga, la'allakum yarshudun, petunjuk. Artinya apa, Bu sekalian? Maka di Ramadan inilah kita maksimalkan literasi dalam Al-Quran dengan membacanya, menghafalnya, mentadabburinya. Usahakan hari kita habiskan waktu dengan Al-Quran. Ada teman saya, Bu sekalian, ibu-ibu, 2 hari ini sudah habis baca Quran 20 juz. Itu luar biasa. Maka Bapak sekalian, mari sama-sama di Ramadan ini kita perbanyak baca Quran, menghafal Quran. Mudah-mudahan di sisa waktu ke depan kita bisa menghafal kita dengan sebaik-baiknya semakin menjalankan Al-Quran. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.